Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung. Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dunia kita dipenuhi dengan perselisihan, percekcokan, dan sakit hati. Kehidupan pribadi kita juga seringkali disentuh oleh kekecewaan dan perjuangan jatuh bangun. Setiap kehidupan manusia memang berbeda-beda, akan tetapi kita semua selalu menghadapi tantangan-tantangan dari berbagai kesulitan di tempat kerja, patah hati karena menyaksikan kehancuran perkawinan dari anggota keluarga kita, atau sakit hati yang disebabkan oleh relasi yang terluka dan lain sebagainya. Karena itu, kecenderungan manusiawi kita adalah untuk memecahkan masalah-masalah kita yang sering menggunung itu hanya dengan menggunakan kekuatan manusiawi kita sendiri tanpa Allah. Kadang-kadang kita malah menyalahkan Allah untuk berbagai kesulitan hidup kita dan penderitaan yang kita tanggung, walaupun Ia sesungguhnya adalah satu-satunya sumber damai sejahtera dan sukacita bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, ketika berbicara mengenai reaksi-reaksi orang banyak terhadap Yohanes Pembaptis, Yesus menggambarkan bagaimana mudahnya kita menjadi tidak berbahagia dengan apa saja yang kita temui dalam kehidupan ini. Pada saat kita dikonfrontir dengan panggilan untuk bertobat, kita ingin mengesampingkannya dan menekankan sesuatu yang lebih positif. Pada saat kita dipanggil untuk bersukacita dalam kasih Allah, seringkali kita malah mengabaikannya dengan alasan bahwa hal tersebut terlalu idealistis dan sudah keluar dari realitas. Manusia memang suka berubah-ubah. Yesus bersabda, hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Hal ini berarti bahwa kebenaran dan keadilan Allah dibuktikan benar manakala kita umatnya mengikuti jalannya secara serius tanpa berbelok arah. Selagi kita memperkenankan Yesus menguasai diri kita dan kita menaruh kepercayaan kepada segala ketetapan kehendak-Nya, maka kita akan mengenal dan mengalami damai sejahtera. Selagi kita mengakui bahwa dosa dan keserakahan adalah akar segala penderitaan di dalam dunia, maka kita pun akan mulai menyadari bagaimana semuanya itu, yakni dosa dan keserakahan, sesungguhnya adalah akar segala masalah yang kita hadapi. Pengetahuan ini akan memimpin kita kepada suatu ketaatan yang lebih mendalam dan lebih merendah kepada Allah.
Saudara-saudari yang terkasih, Yesus telah datang untuk membebaskan kita. Dia memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk dapat bebas dari dosa, kemarahan, benci, dendam, dan luka batin. Yang diminta oleh Yesus hanyalah bahwa kita mendengarkan sabdanya dan mencari pertolongan dari Roh Kudus-Nya dalam upaya kita untuk mentaati segala perintah dan kehendak-Nya. Oleh karena itu, marilah kita berbalik kepada Yesus. Dan apabila setiap saat kita berjalan di jalan yang salah, berbaliklah kembali kepadanya. Kita akan selalu menjumpai Dia sedang menunggu kita dengan tangan-tangan yang terbuka lebar untuk menerima kita kembali. Selagi kita berjalan semakin mendekat pada Yesus, maka kita akan melihat Allah menggunakan kita untuk mencurahkan Roh-Nya ke atas diri setiap orang di sekeliling kita. Saudara-saudari yang terkasih, seorang rahib suci sedang bermeditasi di bawah sebuah pohon pada pertemuan dua jalan. Meditasinya terganggu oleh seorang pemuda yang berlari dengan panik ke arah jalan yang menuju dirinya. "Tolonglah saya," pemuda itu memohon. "Ada orang yang salah menuduh, dikiranya saya mencuri. Ia mengejar saya bersama banyak orang. Kalau mereka sampai menangkap saya, kedua tangan saya akan dipotong." Pemuda itu kemudian memanjat pohon yang digunakan orang suci itu untuk bermeditasi dan cepat bersembunyi di antara dahan-dahannya. "Tolong jangan katakan kepada mereka di mana saya bersembunyi," pinta pemuda itu memelas. Rahib suci itu melihat dengan mata hatinya bahwa si pemuda memang tidak bersalah dan telah berkata yang sesungguhnya. Beberapa menit kemudian datanglah sekelompok orang desa dan pemimpinnya, lalu bertanya, "Rahib, apakah Anda melihat seorang pemuda yang berlari ke arah sini?" Berpuluh tahun sebelumnya, rahib itu pernah bersumpah untuk selalu berkata jujur. Jadi, ia mengatakan bahwa telah melihat pemuda itu. "Kemana perginya?" kata si kepala desa itu tidak sabar. Rahib itu sebenarnya tidak ingin mengkhianati pemuda tadi, namun sumpahnya telah menakutkannya. Ditunjuknya pohon di atasnya. Penduduk desa beramai-ramai menyeret si pemuda keluar dari sela-sela dahan dan memotong kedua tangannya. Ketika rahib itu mati, dia dibawa ke pengadilan surgawi. Dia dikutuk karena sikapnya terhadap pemuda yang tidak berdosa itu. Tetapi si rahib protes. "Saya telah bersumpah suci bahwa saya akan selalu berkata jujur." Pengadilan surga berkata, "Namun hari itu kamu lebih mencintai kebanggaan daripada kebajikan. Bukan demi kebajikan kamu menyerahkan pemuda itu kepada penuntutnya, namun kamu semata-mata mempertahankan citra kosong tentang dirimu sendiri sebagai orang suci." Saudara-saudari yang terkasih, kebajikan manusia yang terbatas kerap memandu pemahaman menjadi kekuatan yang memaksa kita untuk berbuat jahat. Beberapa orang tidak pernah belajar sesuatu karena mereka menggenggam segala sesuatu terlalu cepat. Kebijaksanaan bukanlah suatu titik sampai, akan tetapi suatu cara berjalan. Kalau Anda berjalan terlalu cepat, Anda tidak akan melihat pemandangan yang indah. Dengan cepat dan tepat mengerti kemana arah Anda menuju, mungkin adalah cara yang paling tepat untuk tersesat. Tidak semua orang bergelandangan tersesat.
Sesuatu yang kecil tapi berguna, maknanya indah, dan kenangan akan keberadaannya takkan terhapuskan. Daripada sebuah kemegahan yang dibangun dengan mengorbankan kebajikan dan kebijaksanaan. Orang pintar yang sombong, ibarat pohon yang tinggi tidak berbuah. Sekedar berteduh di bawahnya pun kita harus berhati-hati jika tidak ingin tertimpa patahan dahannya. Orang sederhana tapi bergiat untuk terus-menerus belajar, seumpama semangka yang hanya merayap di tanah, tapi buahnya yang hanya sebuah saja, bisa menyegarkan dahaga banyak orang, apalagi sepohon. Siapapun pasti akan lebih memilih semangka daripada berteduh di bawah pohon yang tinggi. Maka, peliharalah jiwa dan hati dari hal-hal yang menyesatkan. Berpikir positif, penuh cinta kasih dalam bertindak, dan bijaksana dalam bertutur kata. Yakinlah bahwa suatu tempat sudah tersedia untuk Anda di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, perkenankanlah kami umat-Mu selalu berjaga sambil menantikan kedatangan Putra-Mu. Semoga kami mendengarkan nasihat penyelamat kami, sehingga pada saat Ia datang nanti, kami dapat menyongsongnya dengan pelita yang bernyala. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.